Shalom kekasih hatinya Tuhan, senang rasanya dapat bertemu kembali dalam pembacaan renungan pada hari ini, Senin 22 November 2021. Saya akan bagikan renungan yang saya baca dari Orang Sate Kamu yang berjudul Para Penyembah yang Benar. The True Worshipper. Yohanes 4 ayat 19 sampai 26. Inilah firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Dari renungan ini ada penulis Annie Dillard mengunjungi sebuah gereja. Jadi di bagian terdalam dari ruang bawah tanah gereja itu ada sebuah gua kecil yang disebut groto. Jadi ada lilin-lilin memenuhi ruang sempit itu dan lampu-lampu gantung menerangi sebuah sudut pada lantai. Di sanalah terdapat bintang perak dengan 14 titik menutupi sebagian kecil undakan di lantai marmer. Annie sedang berada di gua kelahiran di Bethlehem, tempat yang menandai lokasi kelahiran Kristus. Menurut tradisi gereja, akan tetapi Annie tidak begitu terkesan sembari menyadari bahwa Allah sesungguhnya jauh lebih besar daripada tempat itu. Jadi dia langsung masuk ke kandang domba, tempat kelahiran Tuhan Yesus gitu. Suatu tempat yang sangat sakral sebetulnya gitu. Tapi sang penulis ini berkata bahwa ya memang sakral, tapi aku gak terlalu terkesan karena aku menyadari bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada tempat itu gitu. Bahwa gak pun di tempat itu aku bisa merasakan Tuhan loh di tempat lain gitu. Karena sekarang bukan mengenai tempatnya tapi mengenai pribadinya gitu. Jadi tempat itu memang secara tradisi atau secara sejarah itu mengandung makna historik yang luar biasa ya. Jadi yang mau ditekankan penulis bahwa ibadah dan penyembahan bukan soal tempat gitu. Jadi dia sudah langsung mengunjungi tempat kelahiran Yesus. Dan dia merasakan bahwa enggak terlalu luar biasa gitu. Bahwa aku percaya bahwa memang keren itu tempat. Tapi aku percaya bahwa karya Yesus lebih besar daripada tempat itu gitu. Jadi itu poinnya teman-teman. Jadi meskipun dia udah mengunjungi, bukan dia gak menghargai, bukan. Tapi dia menghargai, tetapi dia tetap meyakini bahwa aku yakin ini tempat ini luar biasa, tapi ada Tuhan Yesus itu bisa bekerja lebih daripada tempat yang sekarang ini gitu, yang bisa kulihat gitu. Jadi intinya sebetulnya pribadi yang disembah, mau di rumah pun kita di Indonesia, mereka di Bethlehem, di Yerusalem, kita gak apa-apa gitu. Tuhan Yesus tetap hadir. Sebab penyembah benar itu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu tidak terbatas teman-teman. Sini ada pertanyaannya. Apa pengaruhnya bagi kamu setelah mengetahui bahwa Allah adalah roh yang selalu hadir di mana saja? Dengan begitu aku bisa datang sama Tuhan dengan menyiapkan hati. Tentu saja kita ketika datang sama Tuhan itu kita harus menyiapkan hati kita teman-teman. Kita harus suci dari dosa-dosa kita gitu. Firman Tuhan katakan, sebenarnya tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong kita, tapi yang menjadi penghalang adalah dosa-dosa kita. Saya sempat jatuh dalam dosa. Saya berat rasanya untuk datang sama Tuhan. Tetapi ketika saya sudah mengakuinya sama Tuhan, saya datang sama Tuhan, saya merasakan damai sejahtera. Untuk kebaikan apa kamu dapat menaikkan pujian kepadanya saat ini? Untuk kebaikan bisa punya kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman sekalian. Inilah renungan yang bisa saya bagikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah saya bagikan Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan bisa bertumbuh berbuah dalam hati kami Tuhan, dan bisa menjadi terang
tengah-tengah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Terus memberkati. God bless.